Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahma. Di sini saya dari Prodi TPHD. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penanganan dan pengolahan perikanan. Yang pertama itu ada penanganan. Perbedaan tentang penanganan dengan pengolahan, yaitu penanganan itu perlakuan dari mulai panen atau penangkapan sampai ikan dapat dikonsumsi dengan benar dan baik, ikan segar. Umum penanganan itu tidak merubah bentuk, tidak merubah rasa, tidak merubah sifat ikan. Tujuan penanganannya itu mempertahankan kesegaran, menjaga nilai gizi, dan menghambat pembusukan sejak panen. 3C plus Q, yaitu ada cold. Cold itu termasuk dari rantai dingin. Suhu dari rantai dingin itu dari 0 sampai 5 Celcius, 5 derajat Celcius. Dan ada carefully, yaitu cermat dan hati-hati. Dan yang ketiga itu ada clean, yaitu bersih. Yang keempat yaitu quick, yaitu cepat. Tidak, kalau pengolahan itu cuma kayak perlakuan yang mengubah hasil perikanan ke dalam kondisi yang lain. Pengolahan itu mengubah bentuk, rasa, dan sifat karena dia diolah untuk menjadi suatu produk. Pendinginan ikan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bahan. Kelebihan metode pendingin adalah sifat asli ikan tidak merubah rasa, tekstur, dan bau. Prinsip pendinginan ini menurunkan suhu ikan secepat mungkin ke suhu serendah mungkin, tetapi tidak sampai menjadi beku. Ada bermacam pendinginan ikan segar, termasuk yang pertama itu ada pengesahan. Nah, yang kedua itu ada adi. Adi itu kayak air tawar ditambah es. Yang ketiga itu ada aldi. Aldi itu air laut. Aldi, air laut dengan es. Yang keempat itu ada agadi. Agadi itu yaitu air garam dengan es. 5 ada aref. Aref itu memasuk kayak air tawar yang sudah didinginkan oleh sistem refrigerasi. Terus ada alref, itu air laut yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Terus di sini ada agaref. Agaref itu air garam yang didinginkan dengan sistem refrigerasi. Ini juga ada cara tentang perumusan tentang kebutuhan es. Ada rumusnya, yaitu rumusnya itu Q sama dengan B dikali PJ dikali DT. Q di sini tuh yaitu jumlah panas yang ditambahkan atau diambil. Terus ada B, yaitu berat benda yang dipanaskan atau didinginkan. Terus ada PJ, panas jenis. Ada DT. DT itu selisih antara suhu awal dan suhu akhir. Ada L, yaitu panas laten, panas yang diperlukan untuk melakukan atau melelehkan. Di sini juga setelah saya menjelaskan tentang rumus kebutuhan es, saya ingin ada satu contoh soal, yaitu kayak ada ikan seberat 1 ton dengan suhu awal 30 derajat Celcius akan didinginkan menjadi 0 derajat Celcius. Diketahui PJ-nya itu 0,8. Yang dicari itu kan jumlah es yang diperlukannya. Jadi di sini rumusnya itu Q sama dengan B dikali PJ dikali DT. Nah, terus kita tulis kayak Q sama dengan tadi kan Q, B itu kan berat benda yang dipanaskan atau didinginkan. Beratnya itu kan tadi 1 ton, berarti 1000. Nah, dikali PJ. PJ itu kan panas jenis yang rumusnya itu tidak berubah, dia tetap 0,8. Jadi 1000 dikali 0,8 dikali DT. DT itu kan selisih antara suhu awal dan suhu akhir. B dikali PJ itu 1000 dikali 0,8 dikali 30. Yaitu hasilnya itu 24 S-nya. Hitungan S-nya. Jadi Q sama dengan BS dikali L. Terus yang hasil tadi yang 24.000 itu sama dengan, kan berarti Q-nya itu udah ada hasilnya, yaitu 24.000. Nah, Q sama dengan BS dikali L. L itu kan 80 kan, dia panas ini kan tidak merubah rumus, dia tetap 80. Jadi si yang Q-nya itu kan 24.000 dibagi L itu 80. 24.000 dibagi 80 itu hasilnya 300. Jadi hasil dari BS-nya itu 300 kg. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.